Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Siti Puji Primastuti. Di video kali ini saya akan membagikan kepada teman-teman semua bagaimana cara menyusun BMC atau Business Model Canvas dan menerapkannya pada rencana bisnis kalian. Nah, untuk lebih jelasnya kita simak video berikut ini yuk. Selamat menonton. Baik, sebelum kita ke pembahasan inti mengenai Business Model Canvas, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa pengertian dari Business Model Canvas. Business Model Canvas adalah alat representasi visual yang dapat menjelaskan secara komprehensif sebuah proses bisnis. Dengan BMC ini, kita dapat memahami sebuah bisnis secara garis besar tanpa harus membuat dokumen bisnis plan panjang lebar. Nah, saya memiliki ide bisnis untuk membuat masker kain. Nah, maka saya membutuhkan Business Model Canvas untuk memvalidasi apakah ide bisnis ini potensial atau tidak dengan menerapkan 9 pilar utama yang merangkum proses bisnis mulai dari value perusahaan, segmen pelanggan, hingga struktur finansial. Nah, oleh karena itu, membuat bisnis model canvas adalah hal yang paling awal yang biasanya dibutuhkan oleh seorang pengusaha pemula. Baik, kita akan bahas satu persatu dari 9 pilar utama BMC. Yang pertama ada Customer Segment. Bagian ini akan menjelaskan siapa pelanggan potensial dari produk Anda. Nah, dalam masker kain yang saya buat, saya membuat segmentasi usia 12-35 tahun hingga pelajar dan mahasiswa. Mengapa? Karena saya melihat di pasaran bahwa pelajar seperti remaja hingga mahasiswa sangat tertarik dengan masker yang berdesain yang unik dan lucu, tapi tidak melupakan fungsi utamanya untuk menyaring udara yang masuk dan menjaga kesehatan kita juga. Dengan motif-motif yang unik dan menarik ini, saya yakin akan menarik banyak pelanggan dari kalangan usia tersebut. Selanjutnya ada value proposition. Nah, value proposition ini berisi tentang nilai tambah yang akan membuat bisnis Anda terlihat menarik dan berbeda dengan bisnis lainnya. Masker kain dengan berbagai motif yang menarik cocok untuk perempuan maupun laki-laki dan memiliki 3 lapisan untuk memfilter udara. Saya membuat masker kain memiliki 3 lapisan, yaitu seperti masker medis agar bisa menyaring udara dengan maksimal. Apa saja lapisan tersebut? Yang pertama ada lapisan paling luar, yaitu kain yang berdesain motif menarik dan lucu. Dan yang kedua ada tisu filter, yaitu untuk menyaring udara yang masuk. Dan ketiga, yaitu lapisan yang paling dekat dengan wajah menggunakan kain katun agar lembut di wajah dan tidak membuat sesak. Dan kita bisa tetap bernafas dengan baik. Nah, selain nyaman digunakan dan tidak membuat sesak, harga yang terjangkau dan mudah didapatlah yang akan menjadikan nilai tambah dalam produk ini. Selanjutnya ada channel. Channel adalah media yang bisnis Anda gunakan untuk mendeliver atau mengirimkan pesan solusi yang kamu tawarkan untuk sampai ke konsumen. Dalam hal ini, saya menggunakan sosial media, terutama Instagram, untuk membuat akun dan mengenalkan produk dengan mengupload video atau foto menarik mengenai produk yang saya jual. Dan dalam video atau foto tersebut berisikan konten menjelaskan deskripsi produk saya, apa keunggulan dari produk kami, dan kenapa harus memilih produk kami. Dan selanjutnya saya menggunakan e-commerce, yaitu Shopee, dengan membuat toko online agar memudahkan dalam pemesanan. Karena sekarang zaman era digital dan orang serba apa-apa tuh lewat handphone dan kebanyakan beraktivitas juga di handphone. Maka saya akan membuat toko online agar memudahkan semua kalangan untuk memesan produk kami. Tidak perlu mencari toko offline-nya. Gitu. Selanjutnya ada customer relationship. Customer relationship adalah bagaimana atau apa yang harus kita lakukan
sebagai penjual agar konsumen atau pembeli akan loyal kepada barang apa yang kita jual. Loyal untuk melakukan pembelian ulang atau pembelian kembali. Maka saya akan memberlakukan gratis ongkir minimum pembelian 50.000 dan diskon setiap pembelian lebih dari 5 pieces. Dan yang terakhir, mengadakan program giveaway pada saat-saat tertentu. Dan saya yakin ini akan menjadi acuan untuk para calon pembeli atau pelanggan sebagai daya pertimbangan untuk membeli produk kami. Mengapa saya memberlakukan gratis ongkir minimum pembelian 50.000? Karena kebanyakan orang tuh kalau beli online tuh beratnya itu di ongkos kirimnya. Dengan begitu saya akan memberikan gratis ongkir di dalam Pulau Jawa maupun di luar Pulau Jawa untuk pembelian minimum pembelian 50.000. Maka dengan begitu konsumen akan membeli barang lebih banyak lagi agar mendapatkan gratis ongkir maupun diskon. Baik, lanjut. Yang kelima ada revenue stream. Di bagian revenue tentu yang kita perlukan adalah menuliskan produk atau jasa apa saja yang dapat memberikan pemasukan atau pendapatan. Nah, dalam revenue stream produk kami, saya akan mendapatkan pendapatan dari penjualan setiap produk masker kain dan pemesanan dalam jumlah banyak. Itulah pendapatan utama dari usaha kami. Dan yang keenam ada key activities, yaitu pada blok ini bagian yang menjelaskan bagaimana kamu bisa menciptakan value proposition perusahaan. Jika bisnis kamu adalah produk based, maka inovasi teknologi dalam proses pembuatan produk bisa menjadi key activities. Dalam bisnis saya, key activities-nya itu desain produksi, yaitu dengan mendesain motif-motif unik untuk masker dan pemasaran. Dan yang ketiga adalah pemeliharaan sosmed dan e-commerce. Dalam sosmed, saya akan menyediakan konten dan review-review dari konsumen yang telah membeli produk agar meyakinkan para calon pembeli untuk membeli produk saya. Dengan adanya konten dan review itu memberikan atau menandakan adanya kepuasan pada pelanggan yang telah membeli produk kami. Dengan begitu, maka itu akan menjadi acuan pada calon konsumen untuk membeli produk bahwa produk yang kami jual adalah kualitas yang bagus dan tidak akan mengecewakan. Selanjutnya ada key resource, yaitu sumber daya utama. Key resource merupakan kolom yang akan menjelaskan aset strategis perusahaan. Aset ini bisa berupa bahan baku produk, infrastruktur yang dibutuhkan, dan semacamnya. Dalam bisnis saya, key resource-nya itu tentu saja bahan baku produksi yang sudah saya jelaskan seperti kain-kain yang saya butuhkan, tisu filter, dan lain-lain. Yaitu adalah bahan baku utama. Yang kedua ada peralatan yang mendukung untuk membuat produk, yaitu seperti mesin jahit, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu packaging produk. Packaging produk adalah hal yang paling penting karena bisa menambah daya tarik. Dengan packaging yang bagus, menarik, aman, dan terjamin kualitasnya, kehigienisannya, maka konsumen akan semakin percaya dengan produk yang kami tawarkan. Begitu. Lalu yang kedelapan ada key partnership. Tidak ada bisnis besar yang berjalan sendiri dalam menjalankan sebuah aktivitas bisnis. Tentu kita membutuhkan mitra. Disinilah tempat kita memasukkan mitra strategis yang kita miliki. Dalam konteks bisnis, mitra bisa berupa supplier, vendor, agensi, dan sejenisnya. Dalam bisnis saya, supplier key partnership-nya yaitu pertama ada supplier bahan baku produk, seperti supplier yang menjual kain katun dan tisu filter. Kedua ada supplier packaging dan tank card, yaitu yang menjual bahan untuk membuat packaging dan membuat tank card atau
kartu nama toko kami, dan yang terakhir itu jasa kurir dan seperti JNT dan Si Cepat. Jasa kurir ini sebagai yang mendistribusikan produk kami untuk sampai dengan aman kepada pelanggan karena kami menggunakan toko online. Selanjutnya yang terakhir ada cost structure. Pada bagian terakhir ini, kita harus menentukan biaya apa saja yang dibutuhkan untuk menjalankan keseluruhan aktivitas bisnis. Untuk mempermudah, struktur biaya dapat diisi berdasarkan isian pada kolom key activities atau key resource dan channel. Dalam bisnis ini, cost strukturnya yaitu modal kerja, gaji pegawai, biaya bahan baku, biaya pengemasan, dan biaya pemasaran. Semua biaya-biaya di atas merupakan penunjang untuk berjalannya bisnis kalian dengan baik. Nah, maka dari itu kita perlu memperhitungkannya dengan baik dan benar agar bisnis yang kita jalankan tidak mengalami kerugian maupun kesalahan dalam manajemen keuangannya. Baik teman-teman, demikian video penjelasan bagaimana cara menerapkan BMC atau bisnis model kanvas terhadap rencana bisnis yang ingin kalian jalankan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua dalam usaha merencanakan bisnis. Dan terima kasih yang sudah menonton. Semoga sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.